Habib Sodik Baharun, saya punya paman, Habib Sodik bin Hasan Baharun. Sering beliau berkata, menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Dan ini juga mungkin sering kita dengar dari darasnya Habib Umar. Ketika Allah Ta'ala muji Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah kembali. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Satu suap yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada engkau bangun Ka'bah. Bahkan dikatakan menyakiti hatinya orang mukmin lebih dahsyat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi itu yang saya pelajari daripada Habib Umar, bagaimana kita berusaha untuk selalu menjaga perasaan orang lain walaupun itu sangat sulit. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat daripada beliau, kita semua yang bernisbah kepada beliau, yang berintimak kepada beliau, bisa mengambil ibrah daripada akhlak dan teladan Habib Umar. Masya Allah, Habib Mahdi, sepanjang Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar, ya selama Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar, apakah ada satu pesan ya atau nasihat Habib Umar kepada Habib Mahdi yang masih Habib Mahdi ingat sampai sekarang? Iya. Jadi suatu ketika saya merasa koneksi saya dengan Allah itu kurang. Maka saya adukan kepada Habib Umar, Habib, saya ngerasa ikatan batin saya sama Allah ini kurang. Kira-kira apa Habib amalannya? Kemudian kata Habib Umar, kamu baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 300 kali. Itu Habib Mahdi, itu saja Habib Mahdi. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 300 kali. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa didapatkan daripada Habib Umar. Mungkin Habib Mahdi pesan dari beliau sebelum Habib Mahdi kembali ke tanah air, apakah ada pesan khusus dari Habib Umar harus seperti ini, harus seperti ini? Nah, jadi pesan Habib Umar terakhir ada 3. Yang pertama adalah kasratul zikir. Jadi ketika saya tanyakan kepada beliau, Habib, bagaimana menjaga ikatan batin dengan Allah? Sebab ketika kita pulang ke Indonesia, maka kita akan temukan hal-hal yang tidak kita temukan di Bali. Dan khawatirnya itu akan memutus silah kita dengan Habib Umar. Habib Umar memberikan yang pertama bikasratul zikir, dengan banyak berzikir. Yang kedua bisofail fikir, yaitu bersih pikiran, bersih hati. Kemudian yang ketiga mutaba'ah urusina di mata yasir, yaitu kita mengikuti kajian-kajian Habib Umar yang mudah untuk kita ikuti di sela-sela kegiatan kita di Indonesia. Masya Allah Habib Mahdi. Habib Mahdi, kemarin juga kita bahas dengan Habib Syaugi, ya. Habib Syaugi kemarin cerita kepada kita bahwa Habib Syaugi ingin meminta maaf karena beliau mungkin banyak salah kepada Habib Umar. Juga Habib Syaugi menceritakan bahwa selama berkhidmat kepada Habib Umar, beliau tidak pernah marah. Atau mungkin sekedar mengingatkan, sekedar menegur saja tidak pernah. Apakah itu sama seperti yang dirasakan oleh Habib Mahdi selama berkhidmat kepada Habib Umar? Apakah Habib Umar pernah menegur kesalahan atau pernah mengingatkan atau bahkan marah kepada Habib Mahdi atas sebuah kesalahan? Bagaimana Habib? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh adik kami Habib Syaugi yang juga khidmat kepada Habib Umar, ya seperti yang beliau sampaikan, yaitu Habib Umar, bagaimana muamalahnya Habib Umar, bagaimana akhlaknya Habib Umar. Namun saya pikir Habib Umar itu bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kesiapan daripada orang tersebut. Tidak sama muamalah Habib Umar dengan si fulan dan fulan yang lain. Kalau ditanyakan kepada saya apakah Habib Umar pernah marah, Habib Umar secara umum tidak pernah marah. Tidak pernah marah.
Bahkan Habib Umar itu sering dan banyak kali Habib Umar itu memaafkan. Bahkan saya perhatikan beberapa teman-teman yang menjauh, ya, beberapa orang yang pada mulanya menjauh daripada Habib Umar, namun akhirnya kembali lagi kepada Habib Umar. Habib Umar terima dengan tangan terbuka. Kalau saya perhatikan ketika saya berkhidmat kepada Habib Umar itu mendidik setiap muridnya dengan cara yang berbeda. Terkadang Habib Umar memberikan, halo, assalamualaikum, Gus Ismail. Ya, hadir Habib. Hadir Ya. Habib. Jadi tidak sama muamalah Habib Umar antara murid yang satu dengan murid yang lain. Jadi Habib Umar lebih melihat kepada hati kita. Bagaimana kesiapan hati kita. Terkadang kita diberikan perhatian 50%, terkadang 80%, tergantung daripada kesiapan dan tergantung daripada manfaat yang akan diterima oleh si murid sendiri. Dan dalam berkhidmat kepada Habib Umar, ini cerita khusus ya mungkin tentang Habib Umar, adalah Habib Umar itu seperti yang disampaikan oleh adik kami Habib Shogi, ketika meminta sesuatu, ketika nyuruh sesuatu, itu tidak dengan lambaian tangan, tidak dengan memanggil dengan nada yang keras, tidak, tetapi dengan isyarat. Ya, jadi halo? Ya, halo Habib. Momen yang sangat mengesankan itu adalah saat kita mulai belajar bagaimana memahami sosok Habib Umar. Ya. Habib Umar itu kalau butuh sesuatu, beliau tidak meminta dengan suara, tidak mengisyaratkan dengan tangan, tapi dengan isyarat. Bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama dengan tadrib, dengan banyak kita berlatih memahami apa yang dimaksudkan oleh Habib Umar. Yang kedua bitadrij, step by step. Gak mungkin langsung paham, butuh waktu satu minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan untuk memahami Habib Umar. Satu contoh ini Gus ya, misalnya ini Habib Umar, mungkin Gus juga sering mengalami mungkin di Darul Mustafa, ketika Habib Umar saat itu musim dingin dan Habib Umar ngerasa bahwasanya kipas angin itu membuat suasana musola dingin dan musim itu musim dingin, maka Habib Umar cukup melihat kepada mirwahah, kepada kipas, maka yang bertugas di sana ya akan paham bahwasanya Habib Umar itu ingin kipasnya dimatikan. Begitupun juga di rumah Habib Umar. Satu contoh Gus ya, pernah ini pengalaman pribadi saya ini. Jadi ketika itu ada undangan makan di rumah Habib Umar. Tamu-tamu sudah pada berkumpul. Kemudian kami para khadim Habib Umar itu tugasnya, halo, belum. Sambil kita menunggu tersambung dengan Gus Ismail, visi daripada Jabal Basana, yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang akhlak dan teladan Habib Umar. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, mencontoh bagaimana akhlak Habib Umar, mencontoh bagaimana teladan Habib Umar, walaupun
kita tidak bisa seperti beliau, paling tidak kita kita bisa mengikuti sedikit daripada akhlak beliau. Sambil kita menunggu termasuk kita sendiri sedikit daripada kekhalilan Allah. Saat ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Masya Allah, banyak sekali yang mengikuti. Ini semua berkat daripada Habib Umar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Teringat dauh Habib Umar di dalam maulidnya, yaitu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dikumpulkan bersama semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang Habib Umar, maka saya pikir, saya pribadi sampai subuh pun tidak akan habis untuk saya ceritakan tentang Habib Umar. Saking banyaknya akhlak, saking banyaknya cerita-cerita yang mengesankan, yang berkenaan dengan Habib Umar, yang kami dengar daripada murid-murid Habib Umar, generasi pertama, generasi kedua, dan yang setelahnya. Dan bagaimana akhlak Habib Umar, dan bagaimana tawadhu'nya Habib Umar. Ada satu momen di mana Habib Umar memberikan kesempatan kepada para muridnya untuk bicara langsung kepada dia. Dan itu ketika sholat ketika Habib Umar sholat subuh, lanjutkan dengan zikir, dengan kajian subuh sampai isyraq. Bila sholat duha, selesai sholat duha, di situ ada momen Habib Umar memberikan kesempatan setengah jam, 1 jam duduk di musola, duduk di Darul Mustafa, tidak beranjak pulang sampai sebagian daripada orang-orang itu menyelesaikan hajat mereka. Ada yang cerita kepada Habib Umar tentang ini, tentang itu. Ada yang punya hajat, semua didengarkan sama Habib Umar. Ini mohon maaf sempat terputus. Insya Allah akan tersambung lagi dengan Gus Ismail Khalili. Bismillah. Ini banyak sekali yang mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, terutama kepada Al-Fakir. Sebetulnya Al-Fakir tidak pantas untuk bercerita tentang Habib Umar karena begitu jauh, karena begitu perbedaan yang begitu mencolok. Cuman paling tidak, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, almar'u ma'a man ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah. Sambil kita menunggu, mungkin beliaunya di Madura. Beliau tadi sampaikan bahwasanya beliau ada di Sampang, di kediaman istri beliau. Mungkin masih ada gangguan sinyal, Allahu alam. Bismillah. Sampai saat ini masih belum tersambung ini. Insyaallah. Mohon
Alhamdulillah. Tadi sempat ditanyakan kepada kami tentang bagaimana momen-momen yang mengharukan atau momen-momen yang mengesankan tentang Habib Umar. Dan kami sampaikan tadi bahwasanya semua momen bersama Habib Umar sangat mengesankan. Bismillah. Assalamualaikum Sidi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Apa ya, kota habis tadi Sidi. Masya Allah. Labas. Oke. Sampai mana pembahasannya Sidi? Jadi waktu itu ada tamu di rumah Habib Umar, dan kita selaku khotim dan juga mungkin murid-murid Habib Umar yang lain yang sudah mengenal Habib Umar, maka yang menarik di sini adalah saat kami menghadiri sebuah acara, semeriah apapun acara itu, seheboh apapun acara itu, tetap yang menjadi fokus kami adalah Habib Umar. Jadi semua gerakan Habib Umar, semua gerak-gerik Habib Umar itu kita perhatikan. Terkadang Habib Umar itu butuh sesuatu tidak dengan bicara. Satu, melihat karena kondisi banyaknya orang. Dan yang kedua, Habib Umar memiliki satu tipikal yang begitu santun, yang lemah lembut. Jadi ketika dengan isyarat, dan kita harus pahami isyarat Habib Umar, bagaimana gestur tubuh Habib Umar, bagaimana mimik Habib Umar, bagaimana itu kita Habib Agil, Habib Shogi, mungkin para khadim yang lain yang sudah sering berhubungan sama Habib Umar mungkin akan paham. Jadi pernah satu ketika ada undangan khusus di rumah Habib Umar. Seperti biasa kami duduk tidak jauh daripada Habib Umar. Ternyata Habib Umar kalau butuh sesuatu maka beliau akan memandang kepada orang yang akan diajak komunikasi dengan beliau. Komunikasi jarak jauh kalau saya bilang. Jadi ketika Habib Umar butuh sesuatu, maka beliau akan melihat salah satu di antara kami. Saat itu Habib Umar memandang ke arah saya, ke arah kami. Maka di situ kami tahu Habib Umar ini butuh sesuatu. Maka kami akan semakin memperhatikan Habib Umar. Ternyata betul. Habib Umar dari jauh, ya sekitar berapa meter gitu ya, karena ada tamu di situ. Habib Umar mandang saya paham ini Habib Umar butuh kepada saya. Kemudian saya perhatikan Habib Umar lebih seksama lagi. Ternyata Habib Umar memerintahkan sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara gerakan bibir beliau. Beliau minta syahi, minta teh. Jadi beliau ketika mandang saya, maka beliau akan menggerakkan bibirnya dengan agak lambat sedikit, dengan mengatakan syahi. Tanpa beliau mengeluarkan suara. Dan kita yang sudah biasa berhubungan sama Habib Umar ngerti, tapi butuh teh, syahi. Maka langsung saat itu kami langsung ke belakang, kami katakan kepada ashabul khidmah, tim khusus yang membuat teh, Habib Umar perlu teh sekarang. Jadi mereka siapkan teh untuk mereka masukkan ke ruang tamu itu. Ini satu di antara sekian banyak cara-cara Habib Umar di dalam mendidik orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bagaimana agar mereka itu tidak ceroboh, agar mereka itu tidak terburu-buru dalam khidmat. Habib Umar itu ingin kerjanya itu rapi, seperti itu. Cek kaki. Ini senten apa nek? Bismillah, Gus. Suaranya jelas ya? Nah, Habib. Iya. Mungkin Gus Ismail, saya mungkin cerita sedikit mungkin tentang apa keseharian Habib Umar ketika saya berkhidmat kepada beliau. Jadi beliau ini
Habib Umar ini seperti yang disampaikan oleh Habib Shogi kemarin, beliau suka sesuatu yang alami. Sesuatu yang alami. Ya, bahkan untuk sabun cuci tangan pun Habib Umar tidak menggunakan sabun biasa, tapi menggunakan Ismail. Nah, Habib. Ya. Jadi Habib Umar itu kan suka sesuatu yang alami, sesuatu yang natural, seperti yang disampaikan oleh Habib Shogi kemarin. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan Habib Umar itu beliau suka yang alami. Bahkan untuk urusan sabun cuci tangan pun beliau suka yang alami. Jadi saya setiap berangkat sama Habib Umar pasti saya menyiapkan sebuah tas, yang mana tas itu isinya hal-hal yang berkaitan dengan Habib Umar. Satu contoh UTK, mungkin antum masih ingat ya istilah UTK. UTK itu adalah seperti serbuk dari tanaman, ya, tanaman yang dihancurkan menjadi serbuk itu adalah sabun alami. Bahkan terkadang campurannya itu adalah kulit jeruk. Jadi kulit jeruk yang dihancurkan, yang dihaluskan dicampur dengan UTK, itu adalah sabun alami yang digunakan oleh Habib Umar dalam mencuci tangan. Bahkan terkadang campurannya itu adalah kulit jeruk. Bahkan sampai sekarang pun kalau Habib Umar ke Indonesia saya siapkan UTK. Jadi setiap beliau cuci tangan maka saya siapkan UTK, dan beliau senang karena beliau teringat dengan tarikh. Waktu antum siaran live sama Habib Shogi, antum ada di samping